Belakangan ini, banyak masyarakat mulai bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya masa depan pemerintahan Indonesia beberapa tahun ke depan. Pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan. Kondisi dunia sedang berubah sangat cepat. Sementara kehidupan masyarakat sehari-hari juga ikut mengalami banyak tekanan dan perubahan yang terasa nyata. Harga kebutuhan pokok naik turun, biaya hidup terasa semakin berat, nilai dolar terus menjadi perhatian. Lapangan kerja semakin kompetitif, dan teknologi berkembang jauh lebih cepat dibanding beberapa tahun lalu. Kadang masyarakat sampai bingung sendiri. Baru saja mulai memahami satu perubahan, muncul lagi perubahan baru. Semua itu membuat banyak orang merasa bahwa Indonesia sedang berada di masa transisi besar menuju arah yang belum benar-benar jelas. Tetapi dampaknya sudah mulai terasa sekarang. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah terus berusaha menunjukkan bahwa pembangunan tetap berjalan, jalan tol bertambah, transportasi mulai modern, digitalisasi pelayanan publik diperluas, dan berbagai proyek besar terus dikerjakan. Dari luar, Indonesia terlihat bergerak maju dengan cepat. Kota-kota besar semakin ramai dengan gedung tinggi, pusat perbelanjaan modern, kendaraan listrik mulai bermunculan, dan teknologi digital semakin masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Sekarang, bahkan membeli gorengan saja kadang sudah pakai QRIS. Namun di balik semua perkembangan itu, masih banyak masyarakat kecil yang merasa kehidupan mereka belum benar-benar berubah secara signifikan. Banyak yang tetap harus bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara harga-harga perlahan terus naik. Inilah yang membuat suasana masyarakat saat ini terasa campur aduk antara optimis dan khawatir. Fenomena ini sebenarnya cukup menarik untuk diperhatikan. Di satu sisi, Indonesia sering disebut sebagai negara dengan masa depan cerah karena memiliki bonus demografi, sumber daya alam besar, dan pasar ekonomi yang kuat. Banyak analis luar negeri memprediksi Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia di masa depan. Namun, di sisi lain, masyarakat sehari-hari masih sering menghadapi persoalan klasik yang belum selesai-selesai. Mulai dari pengangguran, pendidikan yang belum merata, akses kesehatan, sampai ketimpangan ekonomi antara kota besar dan daerah. Kadang masyarakat merasa negara ini seperti punya dua dunia berbeda. Satu sisi berbicara tentang teknologi AI, kendaraan listrik, dan ekonomi digital. Sementara sisi lain masih sibuk memikirkan harga beras dan biaya sekolah anak. Itulah uniknya Indonesia, negara yang bisa membahas masa depan teknologi canggih sambil tetap ribut soal minyak goreng. Perkembangan media sosial juga membuat masyarakat semakin sadar terhadap kondisi negara. Dulu informasi mungkin lebih lambat tersebar, tetapi sekarang apapun bisa viral hanya dalam hitungan menit. Sedikit isu ekonomi muncul, langsung ramai. Ada kebijakan baru, langsung jadi bahan perdebatan nasional. Kadang bahkan sebelum berita resminya keluar, netizen sudah membuat kesimpulan sendiri. Situasi ini membuat pemerintah ke depan kemungkinan akan menghadapi tantangan yang lebih besar dibanding era sebelumnya. Karena sekarang, masyarakat tidak hanya menilai hasil pembangunan secara fisik, tetapi juga menilai komunikasi pemerintah, transparansi kebijakan, dan kemampuan merespon kritik publik. Dunia digital membuat hubungan antara rakyat dan pemerintah menjadi jauh lebih terbuka, tetapi juga jauh lebih sensitif. Selain itu, kondisi global juga ikut memberi pengaruh besar terhadap arah masa depan Indonesia. Konflik internasional, perang dagang, harga minyak dunia, dan kondisi ekonomi global semuanya berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika dolar naik, harga barang impor ikut naik. Ketika ekonomi dunia melambat, investasi bisa menurun. Bahkan hal-hal yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia sekarang bisa mempengaruhi harga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dunia sekarang terasa semakin kecil sekaligus semakin rumit. Kadang masyarakat hanya ingin hidup tenang, tetapi berita internasional malah ikut bikin pusing. Karena itulah pemerintahan Indonesia ke depan kemungkinan harus jauh lebih siap menghadapi tantangan global yang semakin tidak menentu. Di sisi lain, generasi muda Indonesia juga mulai membawa pola pikir baru terhadap pemerintahan dan masa depan negara. Anak muda sekarang lebih kritis, lebih aktif di media sosial, dan cepat mengikuti perkembangan dunia. Mereka tidak hanya ingin janji, tetapi ingin hasil nyata. Mereka ingin lapangan kerja, pendidikan yang relevan, akses teknologi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Menurut saya pribadi, ini sebenarnya menjadi sinyal positif karena masyarakat mulai peduli terhadap arah bangsa.
Namun tentu tantangannya adalah bagaimana pemerintah mampu memenuhi ekspektasi generasi muda yang terus meningkat. Karena kalau harapan masyarakat terlalu tinggi tetapi realita tidak sesuai, rasa kecewa bisa tumbuh semakin besar. Pada akhirnya, kondisi Indonesia saat ini memang terasa seperti berada di tengah persimpangan besar. Ada banyak peluang besar di depan mata, tetapi juga banyak tantangan yang tidak ringan. Pemerintah terlihat berusaha membawa Indonesia menuju era modern dan digital, sementara masyarakat berharap perubahan itu benar-benar bisa dirasakan hingga ke kehidupan sehari-hari. Mungkin inilah fase paling menarik sekaligus paling menegangkan bagi Indonesia modern. Negara ini sedang bergerak cepat menuju masa depan. Tetapi pertanyaan besarnya tetap sama. Apakah semua masyarakat bisa ikut maju bersama? Atau justru hanya sebagian yang menikmati perubahan? Semoga saja nanti masa depan Indonesia tidak hanya modern di iklan dan presentasi, tetapi juga benar-benar terasa nyaman untuk rakyat biasa. Kalau melihat arah pemerintahan sekarang, kemungkinan besar Indonesia ke depan akan semakin fokus pada pembangunan besar-besaran dan penguatan ekonomi nasional. Pemerintah tampaknya ingin Indonesia tidak lagi hanya dikenal sebagai negara pengekspor bahan mentah, tetapi berubah menjadi negara industri yang mampu mengolah sumber daya sendiri dan memiliki nilai tambah tinggi. Karena itulah istilah seperti hilirisasi, industrialisasi, investasi strategis, dan transformasi ekonomi semakin sering terdengar dalam berbagai pidato maupun pemberitaan. Fokus utama tampaknya adalah bagaimana Indonesia bisa menjadi pemain penting di sektor kendaraan listrik, pertambangan, energi, hingga ekonomi digital. Kalau dipikir-pikir, Indonesia sekarang seperti sedang mencoba naik level dari negara berkembang biasa menjadi calon kekuatan ekonomi baru. Meskipun tentu prosesnya tidak semudah upgrade aplikasi yang tinggal pencet tombol update, pemerintah terlihat cukup serius membangun fondasi ekonomi jangka panjang. Infrastruktur terus diperluas mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, kawasan industri hingga pembangunan ibu kota baru. Tujuannya jelas, yaitu mempercepat konektivitas dan menarik investasi besar dari luar negeri. Logikanya sederhana. Investor biasanya datang ke tempat yang infrastrukturnya mendukung. Tidak mungkin industri besar mau masuk kalau distribusi barang saja masih terhambat. Karena itu pembangunan fisik menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan saat ini. Namun di tengah pembangunan besar-besaran tersebut, muncul juga pertanyaan dari masyarakat. Apakah manfaatnya benar-benar akan dirasakan secara merata? Sebab sebagian masyarakat masih merasa kehidupan sehari-hari belum banyak berubah, meskipun proyek pembangunan terus berjalan di mana-mana. Di sisi lain, pemerintah juga tampaknya mulai menyadari bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada sektor komoditas mentah, seperti batu bara, sawit, atau nikel, tanpa membangun industri turunannya. Karena itulah, hilirisasi menjadi salah satu strategi utama yang terus didorong. Tujuannya agar hasil tambang dan sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor mentah, tetapi diolah di dalam negeri sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Secara teori memang strategi ini sangat menjanjikan. Indonesia punya sumber daya besar yang dibutuhkan dunia, terutama untuk industri kendaraan listrik dan baterai masa depan. Bisa dibilang Indonesia sekarang seperti punya harta karun yang sedang diperebutkan banyak negara. Namun tantangannya tentu tidak kecil, karena membangun industri besar membutuhkan teknologi tinggi, tenaga kerja berkualitas, dan stabilitas kebijakan yang konsisten. Masalah terbesar sebenarnya bukan hanya bagaimana menarik investasi, tetapi bagaimana memastikan masyarakat lokal ikut menikmati hasil pembangunan tersebut. Karena kalau hanya perusahaan besar yang untung sementara rakyat biasa tetap kesulitan mencari pekerjaan, maka ketimpangan sosial bisa semakin terasa. Saat ini banyak masyarakat, terutama generasi muda, mulai merasa persaingan hidup semakin berat. Harga rumah mahal, biaya pendidikan naik, kebutuhan pokok meningkat sementara lapangan kerja formal belum tumbuh secepat jumlah pencari kerja. Banyak lulusan muda akhirnya bekerja di sektor informal atau mencoba bertahan di dunia digital seperti menjadi kreator konten, freelance, atau berjualan online. Kadang rasanya generasi sekarang harus punya skill seperti karakter game RPG, harus bisa editing, desain, marketing, komunikasi, bahkan AI sekaligus. Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru bagi pemerintahan ke depan. Di satu sisi, teknologi bisa meningkatkan efisiensi ekonomi dan membuka peluang bisnis baru. Namun di sisi lain, otomatisasi dan AI mulai mengancam beberapa jenis pekerjaan tradisional. Banyak pekerjaan
pekerjaan administratif, layanan pelanggan, bahkan pekerjaan kreatif tertentu mulai bisa digantikan teknologi. Ini berarti pemerintah harus bergerak cepat memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan kerja agar masyarakat tidak tertinggal. Karena kalau tidak, bisa muncul situasi di mana teknologi berkembang sangat cepat, tetapi kualitas tenaga kerja tidak mampu mengejar. Akibatnya pengangguran bisa meningkat meskipun ekonomi terlihat tumbuh di atas kertas. Pemerintah kemungkinan juga akan semakin aktif mengontrol sektor-sektor strategis demi menjaga stabilitas nasional. Mulai dari pangan, energi, hingga sektor digital, kemungkinan akan mendapat pengawasan lebih besar. Tujuannya tentu untuk menjaga ketahanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar. Namun langkah seperti ini biasanya memiliki dua sisi. Di satu sisi negara menjadi lebih kuat dan mampu mengendalikan arah ekonomi nasional. Tetapi di sisi lain dunia usaha dan investor biasanya sangat sensitif terhadap aturan yang dianggap terlalu ketat atau berubah-ubah. Pemerintah ke depan sepertinya harus benar-benar pintar menjaga keseimbangan. Terlalu longgar bisa dianggap lemah, terlalu ketat bisa membuat pasar panik. Menariknya masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya memiliki daya tahan ekonomi yang cukup kuat. Ketika kondisi sulit, masyarakat biasanya cepat beradaptasi. Saat lapangan kerja formal terbatas, muncul usaha kecil dan bisnis online. Saat teknologi berkembang, anak muda mulai belajar skill digital secara mandiri. Bahkan kadang kreativitas masyarakat Indonesia terasa tidak ada habisnya. Dari jualan makanan viral sampai live streaming tengah malam pun bisa jadi sumber penghasilan. Ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak analis luar negeri masih optimis terhadap masa depan Indonesia. Karena selain sumber daya alam besar, Indonesia juga punya pasar domestik yang sangat kuat dengan jumlah penduduk produktif yang terus meningkat. Menurut saya pribadi, masa depan ekonomi dan pemerintahan Indonesia akan sangat bergantung pada satu hal penting, yaitu apakah pembangunan besar-besaran ini benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat biasa atau tidak. Karena pada akhirnya, rakyat tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi di berita, tetapi melihat apakah hidup mereka lebih mudah dibanding sebelumnya, apakah pekerjaan lebih tersedia, pendidikan lebih terjangkau, dan biaya hidup lebih masuk akal. Masyarakat sebenarnya tidak menuntut hal yang terlalu rumit. Kadang yang mereka inginkan sederhana, hidup tenang, harga stabil, pekerjaan ada, dan masa depan terasa jelas. Jika pemerintah mampu mewujudkan itu, maka Indonesia punya peluang besar menjadi negara yang jauh lebih kuat di masa depan. Selain ekonomi, perkembangan teknologi juga akan sangat mempengaruhi masa depan pemerintahan Indonesia. Bahkan bisa dibilang, beberapa tahun ke depan, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap kehidupan, melainkan akan menjadi bagian utama dalam cara negara bekerja dan masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari. Saat ini saja perubahan sudah terasa sangat cepat. Dulu banyak orang masih pergi ke ATM hanya untuk transfer uang. Sekarang cukup buka ponsel beberapa detik saja transaksi langsung selesai. Belanja pindah ke online, ojek tinggal klik aplikasi, belajar bisa lewat video, bahkan rapat pun sekarang sering dilakukan tanpa harus bertemu langsung. Kadang kalau dipikir-pikir, hidup modern sekarang terasa seperti film masa depan yang dulu cuma ada di televisi. Pemerintah Indonesia tampaknya mulai menyadari bahwa teknologi akan menjadi penentu kekuatan negara di masa depan. Karena itu, transformasi digital mulai didorong di banyak sektor. Pelayanan publik perlahan dibuat serba online, data masyarakat mulai terintegrasi, pembayaran digital diperluas, hingga sistem administrasi pemerintahan mulai mengurangi penggunaan dokumen fisik. Tujuannya tentu agar birokrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Kalau dulu masyarakat sering mengeluh soal antre panjang dan proses administrasi yang rumit, kemungkinan beberapa tahun ke depan banyak layanan bisa selesai langsung dari rumah. Bayangkan nanti mengurus dokumen mungkin tinggal klik aplikasi sambil rebahan. Kedengarannya praktis, tetapi tentu tetap ada tantangan besar di balik semua itu. Salah satu perubahan terbesar kemungkinan akan datang dari perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini berkembang sangat cepat dan mulai masuk ke berbagai bidang. Sekarang AI sudah bisa membantu menulis artikel, membuat desain, menerjemahkan bahasa, bahkan membuat video dan suara mirip manusia asli. Beberapa pekerjaan yang dulu dilakukan manusia perlahan mulai dibantu atau bahkan digantikan teknologi. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi dunia kerja di Indonesia. Pekerjaan administratif, layanan pelanggan, hingga pekerjaan kreatif tertentu mungkin akan berubah drastis dalam beberapa tahun ke depan. Kadang netizen bercanda kalau nanti AI bukan cuma bantu kerja, tapi malah jadi rekan kerja yang tidak pernah capek dan tidak pernah minta cuti.
Namun, perkembangan teknologi tentu tidak selalu membawa dampak positif saja. Semakin digital sebuah negara, semakin besar juga risiko yang harus dihadapi. Ancaman seperti pencurian data, penipuan online, deepfake AI, peretasan sistem dan penyebaran informasi palsu kemungkinan akan semakin meningkat. Bahkan sekarang saja masyarakat sering menerima pesan penipuan yang mengatasnamakan bank, hadiah, atau instansi tertentu. Teknologi membuat hidup lebih mudah, tetapi juga membuat kejahatan berkembang lebih modern. Karena itu, pemerintah ke depan kemungkinan harus semakin serius memperkuat keamanan digital nasional. Sebab kalau sistem digital negara sampai bocor atau disalahgunakan, dampaknya bisa sangat besar terhadap kepercayaan masyarakat. Selain keamanan data, ada juga kekhawatiran soal pengawasan digital yang semakin luas. Ketika semua aktivitas masyarakat tersimpan dalam sistem digital, mulai dari transaksi keuangan, identitas, hingga aktivitas online, maka negara akan memiliki akses data yang sangat besar. Di satu sisi, hal ini bisa membantu meningkatkan efisiensi pelayanan dan keamanan. Namun di sisi lain, masyarakat juga mulai mempertanyakan soal privasi dan kebebasan digital. Teknologi memang kadang seperti pisau dapur. Bisa sangat membantu, tapi kalau salah digunakan juga bisa berbahaya. Pemerintah ke depan kemungkinan harus mencari keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak masyarakat, agar kepercayaan publik tetap terjaga. Perubahan teknologi juga akan mempengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Generasi muda sekarang tumbuh di era digital yang sangat berbeda dibanding generasi sebelumnya. Informasi bergerak cepat, tren berubah setiap hari dan media sosial menjadi bagian besar dari kehidupan. Bahkan sekarang opini publik sering terbentuk lebih cepat di TikTok atau media sosial dibanding berita televisi. Akibatnya, pemerintah ke depan kemungkinan harus jauh lebih cepat merespon isu dan memahami cara komunikasi generasi digital. Karena di era sekarang, satu video viral saja kadang bisa lebih berpengaruh daripada konferensi pers panjang. Di bidang pendidikan, sebenarnya teknologi membuka peluang besar bagi Indonesia. Akses belajar menjadi jauh lebih luas dibanding dulu. Anak muda dari daerah sekarang bisa belajar desain, coding, editing video, bahkan bahasa asing hanya lewat internet. Banyak skill baru bisa dipelajari secara mandiri tanpa harus masuk lembaga mahal. Namun tantangannya adalah kesenjangan akses teknologi yang masih cukup besar. Tidak semua daerah memiliki internet cepat atau fasilitas digital yang memadai. Kalau ketimpangan ini tidak diatasi, maka perkembangan teknologi justru bisa memperlebar jarak antara masyarakat perkotaan dan daerah terpencil. Menurut saya pribadi, masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah dan masyarakat menghadapi perubahan teknologi ini. Karena teknologi bukan sesuatu yang bisa dihentikan. AI, otomatisasi dan digitalisasi akan terus berkembang mau siap atau tidak siap. Negara yang mampu beradaptasi kemungkinan akan maju lebih cepat, sedangkan yang terlambat bisa tertinggal jauh. Tantangan terbesar mungkin bukan soal teknologinya, tetapi apakah manusianya mampu mengikuti perubahan yang begitu cepat. Sebab secanggih apapun sistem digital, pada akhirnya yang menentukan arah masa depan tetap manusia itu sendiri. Kalau melihat situasi sekarang, Indonesia sebenarnya punya peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan digital terbesar di Asia Tenggara. Jumlah pengguna internet besar, anak mudanya kreatif dan ekonomi digital terus tumbuh. Namun peluang itu hanya bisa berhasil kalau pemerintah mampu membangun sistem pendidikan yang relevan, keamanan digital yang kuat, dan regulasi yang tidak menghambat inovasi. Karena kalau tidak, Indonesia bisa saja hanya menjadi pasar besar bagi teknologi asing tanpa benar-benar menjadi pemain utama. Dan tentu masyarakat berharap masa depan digital Indonesia nanti bukan hanya sekedar aplikasi makin banyak, tetapi benar-benar membuat hidup rakyat menjadi lebih baik. Dari sisi politik, Indonesia kemungkinan masih akan tetap stabil. Tetapi suasana politik digital diprediksi akan semakin panas dan penuh dinamika. Kalau dulu perdebatan politik lebih sering terjadi di televisi, forum resmi, atau diskusi kampus, sekarang semuanya pindah ke media sosial yang aktif hampir 24 jam tanpa henti. Sedikit isu muncul langsung viral, satu pernyataan pejabat bisa jadi trending, dan satu potongan video beberapa detik kadang mampu memicu perdebatan nasional selama berhari-hari. Dunia politik modern sekarang kadang terasa seperti reality show tanpa episode terakhir. Semua orang bisa ikut berkomentar, semua orang bisa menjadi pengamat dadakan, dan semua orang merasa punya pendapat paling benar.
Perkembangan media sosial benar-benar mengubah cara masyarakat melihat pemerintahan. Sekarang rakyat tidak hanya menilai hasil kerja pemerintah, tetapi juga cara pemerintah berkomunikasi. Respons yang lambat sedikit saja bisa langsung dianggap tidak peduli. Sebaliknya, komunikasi yang terlalu formal juga sering dianggap jauh dari rakyat. Pemerintah ke depan kemungkinan harus belajar menghadapi era di mana opini publik berubah sangat cepat dan emosi masyarakat mudah dipengaruhi oleh informasi viral. Bahkan kadang isu kecil bisa membesar hanya karena dibahas terus-menerus di media sosial. Netizen Indonesia memang terkenal kreatif. Dari masalah serius sampai hal receh, semuanya bisa jadi bahan meme dalam hitungan menit. Generasi muda juga akan menjadi faktor penting dalam arah politik Indonesia ke depan. Anak muda sekarang memiliki akses informasi jauh lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Mereka lebih berani menyampaikan kritik, lebih aktif membahas isu sosial dan politik, serta lebih peduli terhadap transparansi pemerintahan. Dulu, mungkin banyak anak muda dianggap cuek terhadap politik, tetapi sekarang justru banyak yang sangat vokal di media sosial. Mereka tidak hanya melihat janji kampanye, tetapi juga mulai mempertanyakan data, kebijakan, dan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Menurut saya pribadi, ini sebenarnya perkembangan yang cukup positif, karena menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat mulai meningkat. Namun tentu tantangannya adalah bagaimana menjaga agar kritik tetap sehat dan tidak berubah menjadi kebencian tanpa arah. Di sisi lain, polarisasi politik kemungkinan juga akan semakin terasa. Media sosial sering membuat masyarakat terpecah ke dalam kelompok-kelompok pendukung tertentu. Kadang perbedaan pendapat politik saja bisa membuat pertemanan renggang atau kolom komentar berubah seperti arena perang. Algoritma media sosial juga sering memperkuat emosi karena konten yang paling ramai biasanya adalah konten yang memancing kemarahan atau kontroversi. Akibatnya, suasana politik digital menjadi lebih panas dibanding kondisi nyata di lapangan. Kadang masyarakat Indonesia sebenarnya hidup biasa saja, tetapi kalau buka media sosial, rasanya negara seperti sedang kiamat politik setiap hari. Pemerintah ke depan kemungkinan akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan publik. Karena di era digital, masyarakat bisa langsung membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain hanya lewat internet. Mereka melihat standar hidup negara maju, pelayanan publik modern, hingga sistem transportasi yang lebih tertata. Hal ini membuat ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Rakyat sekarang tidak hanya ingin pembangunan besar, tetapi juga ingin pelayanan yang cepat, harga stabil, lapangan kerja tersedia, dan hukum yang dirasakan adil. Kalau harapan ini tidak terpenuhi, rasa kecewa masyarakat bisa cepat menyebar melalui media sosial dan mempengaruhi opini publik secara luas. Selain itu, isu transparansi kemungkinan akan menjadi tuntutan utama masyarakat beberapa tahun ke depan. Generasi digital cenderung lebih kritis terhadap penggunaan anggaran negara, kebijakan pemerintah, dan perilaku pejabat publik. Sedikit saja muncul dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, masyarakat langsung bereaksi keras. Zaman sekarang rasanya semakin sulit menyembunyikan sesuatu, karena semua orang memegang kamera dan internet di tangan mereka. Tekanan publik seperti ini sebenarnya bisa menjadi hal baik, karena mendorong pemerintahan menjadi lebih terbuka. Namun tentu pemerintah juga harus mampu mengelola informasi dengan baik, agar tidak kalah cepat dari penyebaran hoaks dan disinformasi. Menariknya, politik Indonesia kemungkinan tetap akan relatif stabil dibanding beberapa negara lain yang mengalami konflik besar atau gejolak ekstrim. Sistem demokrasi Indonesia sejauh ini masih mampu menjaga transisi kekuasaan berjalan damai. Namun stabil bukan berarti tanpa tekanan. Tantangan terbesar mungkin justru datang dari ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Karena dalam banyak kasus, stabilitas politik sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rakyat. Selama masyarakat merasa hidup mereka membaik, situasi biasanya lebih tenang. Tetapi ketika biaya hidup meningkat dan lapangan kerja sulit, suasana politik bisa menjadi lebih sensitif. Peran media dan influencer juga diperkirakan semakin besar dalam dunia politik Indonesia. Sekarang banyak tokoh publik, kreator konten, hingga influencer yang memiliki pengaruh opini lebih kuat dibanding media tradisional tertentu. Bahkan kadang satu video pendek bisa lebih mempengaruhi pandangan masyarakat dibanding pidato panjang pejabat. Karena itu, politik ke depan kemungkinan akan semakin dekat dengan dunia digital dan budaya populer. Pemerintah tidak cukup hanya bekerja, tetapi juga harus memahami cara berkomunikasi dengan masyarakat digital yang cepat bosan dan mudah berpindah perhatian.
Menurut saya pribadi, tantangan terbesar politik Indonesia ke depan bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi bagaimana menjaga persatuan masyarakat di tengah arus informasi yang semakin liar. Karena sekarang perpecahan bisa muncul bukan hanya dari perbedaan politik, tetapi juga dari berita palsu, provokasi digital, dan konflik opini di media sosial. Indonesia adalah negara besar dengan masyarakat yang sangat beragam, sehingga menjaga stabilitas sosial akan menjadi pekerjaan yang semakin sulit di era internet modern ini. Kadang yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya sederhana. Pemimpin yang bisa bekerja nyata, komunikasi yang jujur, dan kondisi hidup yang lebih baik. Tetapi dalam dunia politik modern, hal sederhana itu justru sering menjadi tantangan paling besar. Pada akhirnya, masa depan Indonesia sebenarnya masih sangat terbuka dan penuh kemungkinan besar yang sulit diprediksi sepenuhnya. Negara ini memiliki semua syarat dasar untuk menjadi kekuatan besar di masa depan. Indonesia punya sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk produktif yang sangat besar, posisi geografis strategis di jalur perdagangan dunia, serta pasar domestik yang kuat. Tidak banyak negara memiliki kombinasi sebesar itu sekaligus. Bahkan, banyak analis internasional berkali-kali menyebut Indonesia sebagai salah satu calon kekuatan ekonomi baru Asia di masa depan. Kalau dipikir-pikir, Indonesia ini sebenarnya seperti anak berbakat di kelas yang potensinya besar sekali, tetapi kadang masih suka bingung mau fokus kemana. Keunggulan terbesar Indonesia mungkin terletak pada jumlah generasi mudanya. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menikmati bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibanding usia non-produktif. Secara teori, ini adalah kesempatan emas yang jarang terjadi dalam sejarah sebuah negara. Jika dikelola dengan baik, Indonesia bisa mengalami lonjakan ekonomi besar karena tenaga kerja melimpah, konsumsi masyarakat tinggi, dan produktivitas meningkat. Namun tentu semua itu tidak otomatis terjadi begitu saja. Bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan kalau lapangan kerja tersedia, pendidikan membaik, dan kualitas sumber daya manusianya berkembang. Kalau tidak, justru bisa berubah menjadi tekanan sosial yang besar. Ibarat punya mesin mobil super cepat tapi bensinnya kosong. Potensinya ada tapi tidak bisa dipakai maksimal. Masa depan Indonesia juga sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dunia. Dunia sekarang bergerak sangat cepat, teknologi berkembang, pekerjaan berubah, dan persaingan global semakin ketat. Negara yang lambat beradaptasi bisa tertinggal jauh hanya dalam hitungan tahun. Karena itu, pendidikan kemungkinan akan menjadi faktor paling menentukan bagi arah Indonesia ke depan. Bukan hanya soal nilai akademis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, penguasaan teknologi, dan kemampuan menghadapi perubahan. Menurut saya pribadi, tantangan terbesar Indonesia bukan kurangnya orang pintar, tetapi bagaimana menciptakan sistem yang mampu mengembangkan potensi masyarakat secara merata. Karena saat ini masih banyak anak muda berbakat yang kesulitan mendapat kesempatan berkembang hanya karena faktor ekonomi atau akses pendidikan yang terbatas. Di sisi ekonomi, sebenarnya Indonesia punya peluang besar untuk menjadi pusat industri dan ekonomi digital di Asia Tenggara. Perkembangan internet, e-commerce, fintech, dan teknologi digital menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat cepat beradaptasi dengan perubahan modern. Anak muda Indonesia terkenal kreatif dan aktif di dunia digital. Bahkan kadang tren internet Indonesia bisa begitu unik sampai bikin negara lain bingung. Dari konten lucu, live streaming, bisnis online, sampai kreativitas media sosial, semuanya berkembang sangat cepat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia punya modal sosial dan budaya digital yang sangat kuat. Jika pemerintah mampu mendukung inovasi dan menciptakan regulasi yang sehat, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi salah satu pusat ekonomi digital terbesar di kawasan. Namun, di balik semua peluang besar itu, tantangan Indonesia juga tidak kecil. Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah serius. Perbedaan kualitas hidup antara kota besar dan daerah masih terasa cukup jauh. Infrastruktur memang berkembang pesat, tetapi pemerataan pembangunan tetap menjadi pekerjaan besar. Selain itu, biaya hidup yang terus meningkat juga mulai dirasakan banyak masyarakat kelas menengah. Harga rumah mahal, pendidikan tinggi semakin berat, dan kebutuhan sehari-hari terus naik. Kadang masyarakat merasa gaji cuma numpang lewat di rekening sebelum akhirnya habis bayar kebutuhan. Jika kondisi seperti ini terus berlangsung tanpa solusi yang jelas, maka tekanan sosial dan rasa frustasi masyarakat bisa meningkat di masa depan.
Selain masalah ekonomi, tantangan lain yang mungkin semakin besar adalah perubahan iklim dan kondisi lingkungan. Indonesia termasuk negara yang cukup rentan terhadap bencana alam, cuaca ekstrim, banjir, hingga perubahan suhu global. Kota-kota besar mulai menghadapi masalah kemacetan, polusi, dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Di masa depan, pemerintah kemungkinan harus bekerja lebih keras menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Karena kalau pembangunan terus berjalan tanpa memperhatikan lingkungan, dampaknya bisa terasa langsung ke kualitas hidup masyarakat. Percuma gedung makin tinggi kalau masyarakat tiap musim hujan tetap deg-degan lihat air mulai naik. Dalam dunia global, posisi Indonesia kemungkinan akan semakin penting. Persaingan dunia antara negara besar membuat kawasan Asia Tenggara menjadi semakin strategis, dan Indonesia berada di posisi yang cukup menguntungkan. Banyak negara mulai melihat Indonesia sebagai mitra ekonomi, pasar besar, sekaligus sumber daya penting dunia. Ini sebenarnya peluang besar untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Namun tentu tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan dunia tanpa kehilangan kepentingan nasional sendiri. Pemerintah ke depan kemungkinan harus semakin pintar memainkan diplomasi agar Indonesia tetap stabil di tengah dunia yang semakin tidak pasti. Menurut saya pribadi, masa depan Indonesia sebenarnya sangat bergantung pada satu hal sederhana, tetapi sangat penting, yaitu apakah pembangunan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat biasa atau hanya terlihat besar di atas kertas. Karena pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari angka statistik, melainkan dari kondisi nyata sehari-hari. Mereka ingin pekerjaan yang layak, harga kebutuhan yang stabil, pendidikan yang terjangkau, dan rasa aman terhadap masa depan. Kalau pemerintah mampu menciptakan itu, masyarakat akan optimis dan negara bisa bergerak maju lebih cepat. Tetapi kalau ketimpangan semakin besar dan kehidupan makin berat, maka rasa kecewa publik juga akan tumbuh perlahan. Meski begitu, saya pribadi masih melihat Indonesia sebagai negara yang punya peluang besar untuk berkembang menjadi jauh lebih kuat di masa depan. Masyarakat Indonesia terkenal tahan banting, cepat beradaptasi dan punya kreativitas tinggi. Dalam banyak situasi sulit, masyarakat biasanya selalu menemukan cara untuk bertahan. Kadang negara ini memang terasa penuh drama, penuh perdebatan, dan penuh cerjukan. Tetapi justru disitulah kekuatan Indonesia. Negara ini besar, kompleks, dan tidak selalu berjalan sempurna, tetapi selalu punya kemampuan untuk terus bergerak maju meskipun pelan. Pada akhirnya, masa depan Indonesia kemungkinan akan menjadi gabungan antara kemajuan modern dan tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Akan ada perkembangan teknologi, pembangunan besar, dan perubahan ekonomi yang cepat. Namun akan tetap ada pekerjaan rumah soal pendidikan, pemerataan, biaya hidup, dan kualitas pemerintahan. Pertanyaan besarnya bukan apakah Indonesia bisa maju atau tidak, tetapi seberapa siap pemerintah dan masyarakat menghadapi zaman yang semakin cepat. Dan mungkin beberapa tahun ke depan, masyarakat Indonesia akan melihat negaranya berubah jauh lebih modern, sambil tetap ribut soal harga cabai dan komentar netizen.